Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggota Widya Pratama 1916040079, Fitri Fionita 1916040080, Isa Dundel Malik 191604000105. Inilah judul makalah kami, pengungkapan laporan keuangan. Di sini saya akan coba menjelaskan pengertian dan jenis pengungkapan. Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas berarti penyampaian realisasi informasi. Sedangkan menurut akuntan, pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan. Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, maka disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi, data tersebut harus benar-benar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan ini tidak akan tercapai. Jika dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil organisasi unit usaha. Informasi yang diungkapkan harus berguna, tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, kepada siapa pengungkapan dan diungkapkan. Kepada siapa pengungkapan diungkapkan? Laporan keuangan perusahaan ditunjukkan kepada pemegang saham, investor, dan kreditor. Lebih jelasnya VASB pada tahun 1980 dalam SFAJ nomor 1 menyatakan pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor potensial dan kreditor dan pengguna lainnya dalam rangka pengambilan keputusan investasi rasional, kredit, dan keputusan sejenis lainnya. Di samping ketiga pihak di atas, pengungkapan juga diberikan kepada pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum. Tetapi kesemuanya dipandang sebagai penerimaan kedua dari laporan keuangan tahunan dan bentuk-bentuk lain pengungkapan. Jadi, alasan mengapa yang terjadi titik berat pengungkapan adalah investor kurangnya akan keputusan yang akan diambil oleh pihak dari luar investor. Pengambilan keputusan yang dilakukan investor dan kreditur dapat diketahui secara jelas dan terdefinisikan dengan baik. Jadi, bagi investor, keputusan yang diinginkan adalah membeli, menjual, mempertahankan saham-saham, dan keputusan kreditur adalah berkaitan dengan pemberian kredit atau perpanjangan kredit kepada perusahaan. Selanjutnya, informasi yang harus diungkapkan. Kepuasan mengenai apa yang diungkapkan harus didasarkan pada tujuan dasar pelaporan keuangan. Jika tekanan pada para investor, maka salah satu tujuan adalah penyajian informasi yang memadai agar dapat dilakukan perbandingan mengenai hasil yang diharapkan. Berikut ini akan dibahas mengapa informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan data kuantitatif. Jadi, dalam memilih kriteria untuk menentukan data kuantitatif yang material dan relevan untuk investor dan kreditor, tekanannya ditujukan pada informasi keuangan dan data lainnya yang bisa dipergunakan dalam model-model keputusan. Yang kedua, pengungkapan kualitatif. Informasi yang tidak dapat dinyatakan dalam satuan moneter lebih sulit dievaluasi dari segi materialis dan relevannya. Oleh karena itu, seringkali informasi tersebut akan diberi bobot yang beragam dalam mereka yang menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Relevansi dari jenis informasi kualitatif tertentu dapat ditetapkan dari relevansi data kuantitatif yang berkaitan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Nurdin Malik. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengungkapan mandatory dan voluntary. Banyak pendapat mengatakan bahwa perusahaan yang mengungkap semua informasi yang diperlukan dalam rangka berjalannya fungsi pasar modal. Pendukung
Pendapat ini menyatakan bahwa jika suatu informasi tidak diungkap, hal ini disebabkan informasi tersebut tidak relevan bagi investor atau informasi ini tersedia di tempat lain. Jadi, ada pergeseran argumentasi dan informasi tersedia di tempat lain. Beberapa bukti menunjukkan bahwa perusahaan yang menggantungkan kepada modal internasional, maka ada kecenderungan perusahaan tersebut berharap akan mendapatkan sumber dananya. Fred Choi juga menemukan bukti bahwa adanya hubungan langsung antara perbaikan pengungkapan laporan keuangan dengan masuknya perusahaan dalam pasar modal internasional. Namun, demikian tidak jelas apakah peningkatan pengungkapan ini semata-mata sebagai akibat. Selanjutnya metode pengungkapan. Pengungkapan melibatkan keseluruhan proses pelaporan. Namun demikian, adanya beberapa metode yang berbeda dalam pengungkapan informasi yang dianggap penting. Pemilihan metode yang terbaik dari pengungkapan ini pada setiap kasus tergantung pada sifat informasi bersangkutan dan berkepentingan relatif. Metode yang digunakan dalam pengungkapan informasi klarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan susunan laporan yang formal, terminologi dan penyajian yang rinci, informasi sisipan, catatan kaki, ikhtisar tambahan dan skedul-skedul, komentar dan laporan auditor, dan yang terakhir, pernyataan direktur utama atau ketua dewan komisaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Fionita dengan NIM 1916040080 akan melanjutkan materi dari Ihsanuddin Malik, yaitu contoh kasus pengumpulan laporan keuangan. Di laporan keuangan idealnya menggambarkan kondisi suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan yang berisi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif ini biasanya digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Dengan melihat laporan keuangan, kita bisa tahu bahwa prospek perusahaan di depan, analisis kinerja manajemen perusahaan, serta memprediksi arus kas yang akan datang. Laporan keuangan mencerminkan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam mencapai target. Perusahaan Maskapai Nasional Indonesia, Garuda Indonesia tersandung skandal laporan keuangan. Pasalnya, Garuda Indonesia berhasil membukukan laba bersih setelah merugi pada kuartal sebelumnya. Tersebut, apa saja pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang diterima oleh Garuda Indonesia? Lirik polemik laporan keuangan Garuda Indonesia berikut adalah lini masa terkuaknya skandal laporan keuangan Garuda Indonesia. 2 April 2019, polemik dimulai saat dua komisaris Garuda Indonesia, Khairal Tanjung dan Doni Oskaria, saat ini sudah tidak menjabat, menolak menandatangani laporan keuangan Garuda Indonesia karena tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Dalam pembukuan tersebut, Garuda Indonesia menyatakan laba bersih mereka senilai 890,85 ribu US dollar atau setara dengan 11,33 miliar dengan asumsi kurs 14.000 per dolar Amerika Serikat. Lonjakan sangat tajam dan signifikan ini berbanding terbalik dengan pembukuan sebelumnya yang menyatakan kerugian sebesar 216,5 juta US dollar. Ternyata Garuda Indonesia mengakui hutang dari PT Mahata Aero Teknologi atau MAT terkait pemasangan WiFi sebagai laba perusahaan. 30 April 2019, menanggapi skandal tersebut, jajaran direksi Garuda Indonesia dipanggil oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pertemuan ini diadakan bersama auditor Garuda Indonesia, Ketua Akuntansi Publik atau KAP, Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang, dan rekan atau Member of BDO International. Saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa memberikan sanksi pada KAP dan rekan karena masih melakukan analisis laporan keuangan dari pihak auditor.
Tanggal 2 Mei 2019, sebulan setelah penolakan penandatanganan oleh dua komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta verifikasi laporan keuangan Garuda Indonesia pada BEI atau polemik tersebut. Tanggal 3 Mei 2019, Garuda Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan mengaudit ulang laporan keuangannya yang tidak sesuai dengan SAK. Tanggal 8 Mei 2019, MAT bersuara setelah namanya terseret dalam skandal laporan keuangan Garuda Indonesia. Perusahaan yang baru berdiri pada 3 November 2017 ini berani bekerja sama dengan Garuda Indonesia dengan mencatatkan utang senilai 239 juta US dollar yang kemudian dimasukkan ke dalam kolom pendapatan oleh Garuda Indonesia. Tanggal 21 Mei 2019, Garuda Indonesia kembali dipanggil oleh Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dimintai keterangan terkait skandal tersebut. Direktur Utama Garuda Indonesia, Gusti Ngurah Askara Danadiputra atau biasa disebut Adi Askara, menjelaskan bahwa pengakuan piutang sebagai pendapatan karena 239,94 juta US dollar, 28 juta US dollar diantaranya adalah bagian hasil yang seharusnya dibayar oleh MAT. 14 Juni 2019, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau Sekjen Kemenkeu Hardianto menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap KAP, yaitu adanya dugaan audit yang tidak sesuai PSAK dan sanksi yang akan diberikan kepada KAP dan rekan masih menunggu koordinasi dari OJK. Tanggal 18 Juni 2019, BEI yang juga berkoordinasi intens dengan OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada KAP dan rekan masih menunggu keputusan final OJK. Tanggal 28 Juni 2019, Garuda Indonesia menerima sanksi dari berbagai pihak. Sanksi untuk auditor dari Sri Mulyani yaitu pembekuan izin selama 12 bulan. Sementara itu, OJK mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda 100 juta serta masing-masing jajaran direksi dan komisaris didenda dengan harus patungan membayar 100 juta. Di samping itu, BEI juga mengenakan sanksi pada Garuda Indonesia dengan denda sebesar 250 juta. Pelanggaran PT Garuda Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk telah melakukan kesalahan terkait penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2019, bahwa PT Garuda Indonesia telah terbukti melanggar. Yang pertama, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UU Pasar Modal. 1. Laporan keuangan disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang kedua, peraturan Bapepam dan DK nomor 8 J7 tentang penyajian pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Ketiga, interpretasi standar akuntansi keuangan atau SAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian. Mungkin hanya sekian penampilan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.